Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Fadilah Zikir, Keutamaan Kalimat Thayyibah. Hadis ke-25. Sayyidina Yahya bin Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu ketika terlihat Talhah sedih sekali. Maka orang-orang bertanya, "Mengapa kamu sedih sekali?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sungguh aku mengetahui sebuah kalimah yang tiada seorang hamba pun yang membacanya pada saat menjelang matinya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindarkan darinya segala penderitaannya dan wajahnya akan bersinar, dan ia akan melihat apa yang menggembirakannya. Namun aku tidak mampu bertanya kepada beliau kalimah apakah itu hingga beliau wafat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui kalimah itu." Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu menyahut dengan gembira, "Apa itu?" Ia berkata, "Aku tidak mengetahui sebuah kalimah pun yang lebih agung dari kalimah yang Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh pamannya untuk mengucapkannya atau ketika akan wafat, yaitu La ilaha illallah." Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, itulah kalimahnya. Demi Allah, itulah kalimahnya." Hadis riwayat Baihaqi dari kitab Durrul Mansur. Faidah: melalui hadis-hadis Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dipahami bahwa kalimat thayyibah mengandung nur dan sumber kebahagiaan. Di dalam kitab Al-Munabbihat, Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi alaihi meriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kegelapan itu ada 5 dan lampunya pun ada 5. Yang pertama, cinta dunia adalah kegelapan dan lampunya adalah takwa. Yang kedua, perbuatan dosa adalah kegelapan dan lampunya adalah taubat. Yang ketiga, kubur adalah kegelapan dan lampunya adalah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang keempat, akhirat adalah kegelapan dan lampunya adalah amal soleh. Dan yang kelima, sirat adalah kegelapan dan lampunya adalah keyakinan. Rabi'ah al-Adawiyah rahmatullah alaiha adalah seorang wali Allah yang masyhur. Ia terkenal tidak pernah tidur malam karena sibuk sholat sepanjang malam. Setelah fajar terbit, ia tidur sebentar dan bangun sesaat sebelum sholat subuh. Lalu ia sangat menyesal dan memaki dirinya. "Sampai kapan kamu akan tidur terus? Padahal sudah dekat kuburmu dan di sana kamu akan tidur terus sampai ditiup sangkakala." Menjelang ajalnya, ia berpesan kepada pelayannya agar mengkafaninya dengan pakaian yang selalu dipakainya untuk sholat tahajud. Seraya berpesan, "Jangan beritahukan kematianku kepada orang lain." Wasiatnya pun dilaksanakan. Lalu pelayannya melihatnya di dalam mimpi berpakaian sangat indah. Pelayannya bertanya, "Di manakah kafan buruk yang menutupi jenazahmu?" Dia menjawab, "Kain itu dilipat dan diletakkan bersama amal-amalku." Pelayannya berkata, "Nasihatilah aku." Ia berkata, "Berzikirlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Kelak engkau akan dicemburui di kuburmu." Kitab Kisah-kisah Sahabat, Semangat Kaum Wanita dalam Mengamalkan Agama. Kisah kedua, kisah sedekahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menerima hadiah 2 karung penuh uang dirham yang berisi dari 100.000 dirham. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meminta beberapa nampan dan mengisinya dengan dirham tersebut.
Lalu ia membagi-bagikannya sampai sore hari hingga tidak tersisa 1 dirham pun. Pada hari itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang berpuasa. Saat berbuka, ia berkata kepada hamba sahaya, "Hidangkanlah makanan untuk berbuka." Hamba sahayanya menghidangkan sekerat roti dan minyak zaitun, lalu berkata, "Alangkah baiknya seandainya kita menyisakan 1 dirham untuk membeli daging, sehingga hari ini kita berbuka dengan daging." Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Mengapa baru engkau katakan sekarang? Jika waktu itu kamu mengingatkanku, tentu aku dapat memberimu." Dari kitab Tazkirah. Faidah: banyak hadiah yang telah diterima oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di antaranya dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, dan yang lainnya. Karena pada masa itu kaum muslimin banyak memperoleh kemenangan, sehingga di rumah para sahabat radhiyallahu anhum bertumpuk uang dinar bagaikan tumpukan biji-bijian. Meskipun demikian, kehidupan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sangat sederhana. Bahkan untuk berbuka puasa pun ia harus diingatkan pelayannya. Ia membagi-bagikan lebih dari 100.000 dirham dan tidak terpikirkan olehnya menyisihkan dirham untuk membeli daging untuk berbuka puasa. Pada zaman ini, kisah seperti itu sangatlah langka, bahkan kisah seperti itu diragukan kebenarannya. Padahal pada masa itu, kisah-kisah semacam itu merupakan kejadian yang biasa, dan dalam pandangan para sahabat radhiyallahu anhum, kejadian semacam itu bukanlah sesuatu yang menakjubkan. Kisah-kisah yang serupa dengan kisah di atas sering dialami oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang berpuasa. Di rumahnya hanya ada sekerat roti. Tiba-tiba datanglah seorang fakir untuk meminta-minta. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada pelayannya, "Berikanlah roti itu." Pelayannya berkata, "Tidak ada sedikit pun makanan di rumah ini untuk berbuka nanti." Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Tidak mengapa, berikanlah roti itu." Roti itu pun diberikan kepada si fakir tersebut dari kitab Muwatta. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah membunuh seekor ular. Lalu ia bermimpi seseorang berkata kepadanya, "Engkau telah membunuh seorang muslim dari golongan jin." Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Jika ular itu seorang muslim, ia tidak akan memasuki kamar istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Orang itu menjawab, "Ia datang dengan berhijab." Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha terkejut, kemudian terbangun dari tidurnya dan segera menyedekahkan 12.000 dirham sebagai tebusan karena telah tanpa sengaja membunuh seorang muslim dari golongan jin. Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu berkata, "Suatu hari kulihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyedekahkan uang 70.000 dirham, sedangkan pakaiannya sendiri bertambal-tambal." Dari kitab Tabaqat. Alhamdulillah, itulah tadi kita telah mendengarkan satu hadis mengenai kitab Adilah Zikir dan juga kisah-kisah sahabat tentang semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat kita kesankan dalam hati dan juga kita diberikan kefahaman, kemampuan untuk mengamalkan dan menyampaikannya, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.